Halo mahasiswa akuntansi, salam jumpa kembali dengan saya Margareta Devi dari Harapan Bangsa Business School Bandung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas di chapter minggu pertama di perkuliahan akuntansi keuangan 3. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu current liabilities, bagaimana karakteristiknya, apa saja penggolongannya, dan pada akhirnya kita akan melihat bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan. Terkait dengan liabilities, ada penggolongan di dalamnya yaitu tentang provision dan contingencies. Di sini kita juga akan membahas selengkapnya tentang perbedaan dengan current liabilities. Baik, langsung saja kita mulai. Tujuan perkuliahan kita saat ini diharapkan Anda mampu menjelaskan definisi dan karakteristik dari current liabilities itu sendiri. Bagaimana pencatatannya dan contoh-contoh dari current liability itu apa saja. Dan yang kedua, setelah Anda memahami apa itu current liability, diharapkan Anda mampu membuat jurnal dari transaksi yang terjadi terkait dengan liabilities. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu membedakan current liabilities dengan contingencies dan provision. Pada akhirnya, Anda diharapkan mampu menyajikannya dalam laporan keuangan perusahaan atas jurnal-jurnal transaksi yang telah Anda buat sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama yaitu apa saja karakteristik dari current liabilities. Current liabilities atau sering kita sebut sebagai hutang jangka pendek memiliki karakteristik hutang tersebut timbul akibat peristiwa masa lampau dan sekarang muncul akibatnya kewajiban perusahaan untuk melunasi dengan cara mengorbankan resources yang dimiliki oleh perusahaan. Resources di sini dapat berupa uang tunai, barang ataupun servis yang diberikan oleh perusahaan. Terkait dengan kewajiban tersebut, jangka waktu pelunasannya adalah 12 bulan atau satu siklus operasi, dipilih mana yang paling panjang. Dengan catatan di sini adalah siklus operasi perusahaan terjadi secara normal dan tidak ada extraordinary item yang terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari current liabilities itu sendiri. Beberapa contoh dari hutang jangka pendek adalah yang pertama, account payable. Kategori ini adalah hutang yang biasanya terjadi akibat dari pembelian atas barang dan jasa yang diterima oleh perusahaan yang belum sempat dilunasi oleh perusahaan. Biasanya ada jarak waktu antara penerimaan barang dan jasa yang diterima perusahaan dengan pembayaran atas barang dan jasa tersebut. Terdapat syarat pembayaran yang dibebankan penjual kepada penerima kredit untuk waktu pelunasannya. Contoh berikutnya adalah notes payable. Adalah liabilities yang dimiliki perusahaan yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan. Biasanya timbul akibat pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Hutang tertulis ini bisa dikategorikan sebagai hutang jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung kesepakatannya dengan pemberi kredit dan juga dikenakan bunga ataupun tanpa bunga atau yang sering kita sebut sebagai zero interest bearing notes. Contoh yang ketiga adalah current maturities of long-term debt, adalah hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam tahun ini. Liabilities ini dapat berupa bonds, mortgage payable, ataupun hutang jangka panjang lainnya yang akan jatuh tempo pelunasan di tahun ini. Dengan catatan, hutang ini tidak didanai ulang atau di-refinance dengan menerbitkan hutang baru dan hutang ini tidak diubah bentuknya menjadi ordinary shares. Contoh selanjutnya adalah hutang jangka pendek yang tidak didanai kembali atau refinance. Hutang ini seharusnya dimasukkan atau dikategorikan sebagai hutang jangka panjang karena sebenarnya hutang jangka pendek ini dilunasi dengan menerbitkan hutang baru dan pastinya jangka waktunya pelunasannya pun akan berbeda. Contoh hutang berikutnya adalah dividend payable, yaitu hutang dividen yang dijanjikan perusahaan kepada shareholder-nya.
Biasanya setelah tahap declaration of dividend, perusahaan akan mengumumkan berapa besaran dividen yang akan dibagikan. Ketika tahap declaration tersebut, perusahaan sudah mengakui adanya hutang dividen yang terjadi. Biasanya jarak dari pengumuman sampai pembayaran tidak akan lebih dari 3 bulan. Melihat waktu pelunasannya, maka dividen payable ini masuk kategori hutang jangka pendek. Contoh berikutnya adalah customer advance atau deposit, yaitu ketika kita menerima uang dari customer atau dari employee sebagai jaminan atas barang atau jasa yang akan kita berikan. Hutang ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai jangka panjang ataupun jangka pendek. Contoh selanjutnya adalah hutang pajak atau pajak yang kita tarik dari customer dan selanjutnya akan kita setorkan kepada negara sebagai kewajiban warga negara. Sebelum uang tersebut disetorkan ke negara, kita masih mengakui sebagai hutang sebesar persentase pajak yang dibebankan kepada customer. Contoh lainnya adalah employee related liabilities, adalah hutang perusahaan kepada karyawannya. Biasanya terkait dengan pengurangan atas payroll mereka karena kewajiban kepada pihak lain. Misalnya adanya hutang pajak penghasilan atau iuran serikat pekerja dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kalau misalnya karyawan tidak menggunakan jatah cutinya, maka karyawan akan dibayar sejumlah uang sesuai rate yang ada di perusahaan tersebut setelah periode cutinya berakhir. Tapi, ada juga perusahaan yang memiliki kebijakan untuk karyawannya dapat mengakumulasikan jatah cutinya ke periode tertentu dan ada juga yang kalau cutinya tidak dipakai akan hangus dan tidak berlaku lagi. Hal ini berlaku untuk cuti yang tidak dipakai dan akan dibayar oleh perusahaan. Ada lagi yang sering kita dengar dengan sebutan yang dijanjikan karyawan, dijanjikan bonus atas kinerja tertentu. Nah, maka perusahaan itu pasti memiliki liabilities kepada employee-nya ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana contohnya. Sebagai contoh, PT XYZ memulai operasinya di tanggal 1 Januari 2019. Perusahaan ini mempekerjakan 10 karyawan dan dibayar 1 juta per minggunya. Karyawan tidak menggunakan jatah cutinya di tahun 2015 atau tahun sebelumnya sebanyak 20 minggu. Pada tahun berikutnya, karyawan perusahaan menggunakan cutinya, tetapi di tahun tersebut karyawan dibayarnya meningkat ya dari 1 juta menjadi 1.250.000 per minggunya. Maka pada tahun tersebut perusahaan akan membuat jurnal salaries and wage expense di sisi debit dan salaries di wages payable di sisi kredit dengan nominal 1 juta dikalikan 20 minggu, maka akan didapat angka 20 juta. Tanggal tersebut perusahaan mengakui adanya hutang kepada karyawan sebesar 20 juta. Pada tahun berikutnya, hutang tersebut akan dibayarkan perusahaan kepada karyawannya, mengingat salarinya berubah, maka akan ada expense juga yang berbeda. Di sisi debit, kita akan meng-offset liabilities yang sudah kita catat sebelumnya sebesar 20 juta dan menjurnal expense sebesar selisih dari perbedaan rate salary-nya yaitu sebesar 250.000 dikalikan dengan 20, maka akan didapat angka 5 juta. Di sisi kredit, perusahaan akan menjurnal cash sebesar sesuai dengan uang tunai yang dikeluarkan perusahaan yaitu sebesar 25 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang topik yang kedua yaitu provision and contingencies. Provision adalah liabilities atau kewajiban yang tidak pasti jumlah dan atau waktu pelunasannya. Contohnya jika perusahaan tersangkut masalah kriminal dan harus masuk ke ranah hukum. Di sini perusahaan tidak pernah tahu jumlah denda yang dibebankan kepada perusahaan sampai pengadilan menyatakan perkaranya inkrah dan diputuskan jumlah denda dalam waktu pembayarannya itu kapan. Selanjutnya adalah jika perusahaan memberikan garansi atas barang ataupun jasa yang diberikan kepada pelanggan. Berapa klaim dari pelanggan perusahaan tidak akan pernah tahu. Jumlahnya itu dapat diketahui ketika masa garansi yang diberikan itu sudah habis dan terdapat jumlah klaim dari pelanggan yang diterima perusahaan. Contoh profession yang ketiga
adalah jika perusahaan melakukan restrukturisasi atau biaya untuk melakukan hal tersebut akan dapat kita ketahui jika sudah terjadi proses restrukturisasi tersebut. Contoh yang keempat, yaitu ketika terjadi bencana alam, besaran kerugian atas bencana tersebut diketahui perusahaan ketika bencana tersebut sudah terjadi. Selanjutnya, bagaimana pengakuan atas profession perusahaan akan dibahas di slide berikutnya. Profession akan diketahui jika kewajiban perusahaan akibat transaksi masa lampau yang dimana pelunasannya harus mengorbankan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan yang terjadi dapat diperkirakan oleh perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan memberikan garansi kepada karyawannya, perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan atas penjualan barang dan jasa misalnya yang diberikan perusahaan kepada customer. Jumlah garansi dapat diperkirakan berdasarkan estimasi atau pengalaman garansi yang diberikan di tahun sebelumnya. Dan apabila klaim itu muncul, perusahaan akan mengakui adanya biaya dan mengurangi hutang yang diakui di awal ketika terjadi penjualan barang ataupun jasa. Apabila sampai dengan jangka waktu tertentu tidak ada pelanggan yang melakukan klaim, perusahaan dapat menutup akun liabilities dan melakukan jurnal balik atas transaksi biaya dan liabilitas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya. Sebagai contoh, diketahui sebuah perusahaan tersangkut kasus klaim ya atas penjualannya yang dilakukan pelanggan dan masuk ke ranah hukum. Hal ini terjadi di akhir 31 Desember 2019. Hasilnya, perusahaan diwajibkan membayar atas kerugian yang diderita pelanggan sebesar 10 juta rupiah yang harus dilunasi maksimal di tanggal 31 Maret 2020. Maka perusahaan ketika 31 Desember 2019 akan membuat jurnal lawsuit clause di sisi debit sebesar 10 juta dan pengakuan hutang yaitu lawsuit liability dengan besaran yang sama. Ketika tanggal 31 Maret 2020 perusahaan akan membayar kewajiban denda tersebut, akan dibuat jurnal lawsuit liability dan cash dengan besaran yang sama yaitu 10 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh profession yang kedua, yaitu warranty. Warranty adalah kewajiban yang harus dipenuhi jika perusahaan memberikan jaminan atas penjualan barang atau servis yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Hal ini akan diestimasi berdasarkan pengalaman masa sebelumnya atau acuan lain dari akuntan sehingga dapat memperkirakan jumlah yang akan dibebankan sebagai biaya garansi kepada pelanggan. Ada dua tipe warranty dalam perusahaan. Yang pertama kita akui sebagai assurance type warranty and yang kedua adalah service type warranty. Insurance type warranty adalah warranty yang diberikan perusahaan secara free, secara gratis dari perusahaan atas penjualan yang dilakukan. Warranty ini dapat berlaku sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Misalnya, warranty ini berlaku jika mobil belum mencapai 25.000 km atau garansi servis mobil yang berlaku seminggu setelah dilakukannya servis di bengkel tertentu. Selebihnya, garansi tersebut tidak berlaku. Lalu tipe yang kedua yaitu service type warranty adalah jenis warranty yang diberikan perusahaan kepada pelanggannya dengan membebankan nominal tertentu. Dengan kata lain, warranty ini dapat dibeli pelanggan dengan membebankan biaya. Warranty ini juga memiliki jangka waktu tertentu sampai warranty ini habis masanya atau periodenya habis. Dan setiap tahun akan dilakukan penyesuaian apakah warranty ini dipakai atau tidak dengan basis straight line. Selanjutnya kita akan membahas tentang contohnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mobil mencatat terjadinya penjualan pada 2 Januari 2019 sebesar $30.000. Perusahaan memperkirakan adanya insurance type cost sebesar $700 untuk 36.000 miles pertama atau 3 tahun pertama. Pelanggan membeli juga service type warranty untuk tambahan garansi atas mobil yang dibelinya sebesar $900 untuk 3 tahun berikutnya.
atau 36.000 miles berikutnya. Perusahaan akan mencatat assurance type warranty sebesar $500 di tahun 2019 dan $200 di tahun 2020. Perusahaan akan juga mencatat pendapatan atas service type warranty dengan menggunakan basis trade line. Anda diminta untuk membuat jurnal di tahun 2019 dan di tahun 2020. Mari kita akan membuat jurnalnya secara bersama. Jurnal pertama yang akan kita buat adalah jurnal ketika penjualan terjadi, yaitu debit cash sebesar nominal mobil yang terjual, yaitu sebesar $30.000, ditambah dengan nominal warranty yang dibeli oleh pelanggan, dalam hal ini service type warranty, yaitu sebesar $900. Di sisi kredit, perusahaan akan membuat jurnal warranty liability sebesar $700. Karena assurance type warranty belum diklaim customer dan diberikan secara cuma-cuma oleh perusahaan. Selanjutnya, perusahaan akan mencatat unearned warranty revenue, yaitu sebesar $900. Adalah akun pendapatan warranty yang diterima di awal, maksudnya adalah demikian. Dan satu akun lagi di sisi kredit adalah sales revenue sebesar $30.000. Ketika pelanggan melakukan klaim pada tahun pertama, maka assurance type langsung berkurang. Perusahaan akan membuat jurnal warranty liability di sisi debit sebesar $500 dan cash inventory accrued peril sebesar $500 juga. Pada kasus ini, pelanggan tidak melakukan klaim ya setelah tahun pertama, maka pada tahun keempat ketika service type warranty mulai berlaku, tetapi customer tidak melakukan klaim, perusahaan akan langsung mengakuinya dengan adanya pendapatan atas itu. Perusahaan akan membuat jurnal unearned warranty revenue di sisi debit dan warranty revenue di sisi kredit dengan nominal $300. Selanjutnya akan kita bahas tentang contoh dari perusahaan yang melakukan statement akan menukarkan gitu ya provision yang selanjutnya. Akan dibahas di slide berikutnya. Contoh selanjutnya, jika kita perusahaan mengeluarkan statement bahwa jika ada pelanggan yang menukarkan tutup box sebanyak 10 dan membayar sebesar $1 akan mendapatkan satu mangkok dari perusahaan ya sebagai gift-nya. Maka kita perusahaan membeli hadiah mangkok tersebut akan membuat jurnal sebagai premium inventory di sisi debit dan cash-nya di sisi kredit sejumlah nominal yang dibeli. Selanjutnya, perusahaan akan menghitung estimasi mangkok yang akan didapatkan berdasarkan estimasi perusahaan atau berdasarkan klaim yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Lalu akan didapatkan cost apabila terjadi penukarannya. Nah, selanjutnya perusahaan akan mencatat penjualan atas barang perusahaannya dan saat itu juga dicatat premium expense dan liability sejumlah estimasi yang sudah kita hitung sebelumnya. Dan di sisi kredit adalah sales revenue sejumlah nominal penjualan yang terjadi. Jurnal berikutnya adalah perusahaan akan mencatat actual yang melakukan penukaran tutup box tersebut. Perusahaan akan mencatat dengan mendebit premium liability dan premium inventory di sisi kredit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contingencies. Contingencies adalah kondisi, situasi, atau serangkaian situasi yang ada yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau disebut dengan keuntungan contingencies atau kerugian contingencies untuk perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Contingencies dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu asset contingencies dan liabilities contingencies. Secara singkat, kalau aset contingencies akan mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan. Dan sebaliknya, kalau kita bicara liabilities contingencies akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Demikian pemaparan materi chapter 13 tentang current liabilities. Ingin tahu tentang pembahasan tentang non-current liabilities? Bagaimana karakteristiknya dan jurnal pencatatannya seperti apa? Dan bagaimana sih kalau misalnya perusahaan ingin melunasi hutang yang jatuh tempo atau sebelum waktunya? Bagaimana kita akan membuat schedule-nya? Akan disajikan dengan menarik di video berikutnya. Jadi, terus ikuti channel ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar.